Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai semuanya. Masih tetap sehat dan semangat ya. Kita ketemu lagi di manajemen UMKM bersama Ibu Nur Rahsana. Sayang sekali masih pandemi dan kita masih kuliah di semester ini dalam suasana daring. Tapi semoga tidak mengurangi semangat dan kebermanfaatan selama 1 semester ke depan. Amin. Apa sih manajemen UMKM itu? Jadi mata kuliah manajemen UMKM ini akan membahas berbagai aspek yang terkait dengan praktik-praktik manajemen UMKM dengan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan. Lebih jelasnya kita lihat di materi perkuliahan yang akan kita pelajari dalam 1 semester ke depan, yaitu yang pertama kontrak dan pemaparan ya. Hari ini di pertemuan kedua ada pengenalan karakteristik dan perkembangan UMKM di Indonesia. Nanti ada definisi, perkembangan, peluang, dan tantangan UMKM. Lalu ada persiapan wirausaha. Kita akan membahas alasan memilih bidang usaha, jenis-jenis bidang usaha, bagaimana melakukan strategi branding dan packaging, serta menumbuhkan mental wirausaha. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bentuk-bentuk kepemilikan usaha. Pelaku UMKM bisa memilih bentuk pemilikan usaha berupa perseorangan perseroan, ataupun kemitraan. Sedangkan untuk lokasi usaha, kita akan membahas atau membicarakan kriteria pemilihan lokasi dan alasan lokasi itu dipilih. Selanjutnya untuk menetapkan harga. Dalam penetapan harga, pelaku UKM perlu untuk mempertimbangkan faktor penentunya apa, metode dan strateginya apa. Setelah menetapkan harga, kita akan berlanjut ke bagaimana mengelola aspek sumber daya manusia dalam UMKM, aspek produksi dan distribusi, aspek pemasaran dan bauran pemasaran. Kita nanti membicarakan tentang tujuannya, aspek-aspek manajemen SDM-nya, bagaimana manajemen mutu produksi, distribusi, perilaku konsumen, hingga menyusun rencana pemasaran gerilya Nah, bauran pemasaran kita pisah di pertemuan ke-11. Nanti kita akan membahas tentang unsur-unsur dan implementasi bauran pemasaran dalam UMKM. Pengelolaan keuangan dalam UMKM kita bahas bagaimana membuat administrasi laporan serta manajemen risiko keuangan dalam UMKM. Di pertemuan ke-13 kita tambahkan industri kreatif dan e-commerce. Karena kita sudah memasuki industri digital UMKM juga mau tidak mau harus juga menapaki sesi itu. Di industri kreatif, bagaimana peran kinerja pemerintah maupun industri kreatif itu sendiri, serta contoh-contoh keberhasilan industri kreatif. Untuk e-commerce, kita membahas tentang penjualan melalui website, faktor-faktor apa sih yang harus kita pikirkan sebelum melanjutkan penjualan secara website ataupun online serta strategi untuk melindungi dan privasi keamanan dari website atau online shop kita. Yang terakhir ada regulasi dan etika bisnis UMKM. Untuk mata kuliah manajemen UMKM ini ada beberapa buku referensi yang bisa kalian pergunakan. Di antaranya dari Harry, yaitu manajemen usaha kecil dan menengah, menyusun rencana pemasaran gerilya yang unggul. Ada Kasmir, manajemen SDM. Ada Mulyadi Niti Susastro, kewirausahaan dan manajemen usaha kecil. Ada Tulus Tambunan, usaha mikro kecil dan menengah, serta Thomas Simmerer, pengantar kewirausahaan dan manajemen bisnis kecil. Minimal diusahakan punya satu ya, paling tidak yang Thomas ataupun Mulyadi ini saya sarankan. Selanjutnya untuk kontrak perkuliahan, karena kita ada di masa daring, maka Anda wajib mengunjungi laman e-learning setiap minggunya sesuai dengan hari kuliah dan mengisi presensi dari pukul 7 sampai 10 malam. Kalau siang atau paginya belum mengisi atau terlupa, bisa checklist presensi di e-learning sampai jam 10 malam. Yang kedua, perhatikan instruksi setiap sesi perkuliahan, karena pasti beda-beda, mungkin hanya ada yang meresum saja atau menonton video dan berkomentar, ada tugas ringan, atau mungkin saya meminta Anda untuk melakukan tugas tertentu seperti itu. Yang ketiga, apabila ada kendala dan kesulitan, segera hubungi saya di WhatsApp grup kelas.
Jangan japri, nanti ketindas dan tidak terbaca. Yang keempat, kekosongan tugas tidak hadir tanpa ada konfirmasi dari Anda, ada konsekuensi dari saya. Dan yang terpenting, hari libur tetap mengisi presensi sesuai jadwal kuliah, karena sistem tidak bisa membaca hari ini apakah tanggal merah atau tidak. Meskipun perkuliahan bisa kita alihkan di jam atau waktu-waktu yang lain, tapi presensi tetap sesuai dengan hari dan jam kuliah. Terakhir, penilaian. Ada 5 aspek gitu ya. Kehadiran, keaktifan, ada tugas, UTS, dan UAS. Masing-masing prosentasenya bisa dilihat. Nah, ini ya kira-kira yang akan kita lakukan selama 14 pertemuan ke depan. Semoga semuanya tetap semangat, kita selalu sehat, pandemi berakhir, dan kita bisa ketemu dalam pembelajaran tatap muka yang menyenangkan. Jangan menyerah, tetap bersemangat, karena untuk sukses, kamu hanya perlu mempercayai dirimu sendiri, terutama di saat tidak ada seorang pun yang percaya padamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.